Mari kita berdoa. Ya Aba ya Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami sangat kagum akan kedahsyatan kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami semua boleh dihimpun oleh Tuhan untuk menikmati berkat pagi hari ini di dalam persekutuan kami satu dengan yang lain, di mana kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk kami menikmati persekutuan yang hangat di dalam kasih Tuhan yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau Bapa kami, Bapa yang sangat mengasihi kami. Bapa yang sangat menyayangi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mengalami, merasakan, dan menikmati betapa besar kasih-Mu. Kami sungguh kagum akan kebesaran dan kemuliaan Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami menikmati berkat di dalam doa, pujian, dan dalam penyembahan kami. Dan kami juga boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam firman. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh membicarakan yang benar, yang asalnya dari Tuhan. Sehingga apa yang kami bicarakan adalah hal-hal yang diurapi oleh Tuhan dengan kuasa dari surga untuk mengubah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Halo. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak buat kesempatan ini. Saya boleh terus belajar ya bagaimana besar kasih kemurahan Tuhan kepada kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, pada tanggal 2 Maret 2011, pemimpin-pemimpin dunia terutama seperti negara-negara Australia, Amerika, Jerman, Israel, India, dan Roma, Vatikan dikagetkan dengan sebuah berita besar yang menjadi pemberitaan pada waktu itu. Beritanya adalah kematian seorang menteri federal untuk kaum minoritas di Pakistan. Namanya Shahbaz Bhatti. Dalam satu quote yang sangat terkenal, Shahbaz Bhatti pernah berkata begini, "Aku tahu bahwa Kristus telah mati bagiku dan aku mengerti makna dari salib Kristus. Karena itu, aku rela mati bagi Kristus." 2 Maret itu adalah bukti bahwa dia telah mati bagi, karena dia berkali-kali telah diingatkan oleh komunitas Torik Taliban untuk mencabut gugatannya terhadap undang-undang penistaan agama di Pakistan. Itu kematian pengikut Kristus yang juga mengagumkan dunia. Tapi kematian Kristus jauh lebih daripada itu. Karena kematian Shahbaz Bhatti gaungnya masih ada sampai dengan hari ini. Tapi tidak sehebat berita tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Kematian Kristus di atas kayu salib itu dibicarakan orang sepanjang kurang lebih 5.000 tahun sampai hari ini. 5.000 tahun. Bukan cuma 2.000 tahun.
Kita tahu kematian Kristus selama ini diberitakan oleh orang selama 2000 tahun. Tapi sebenarnya sudah kurang lebih 5000 tahun semenjak manusia jatuh dalam dosa. Kematian Kristus dan keselamatan dan pengampunan dosa oleh pengorbanannya di atas kayu salib sudah diceritakan sejak dulu kepada setiap orang. Dan setiap orang yang percaya itu mengalami keselamatan dan pengampunan dosa. Mulai dari ketika Tuhan Yesus datang, firman Tuhan datang kepada Adam ketika mereka telah makan buah, mereka telah makan buah lalu bersembunyi, lalu Tuhan datang. Kalau di dalam kitab Kejadian bahwa dia berjalan-jalan di dalam taman itu. Di dalam bahasa Aramaik itu Dafar Elohim. Dafar Elohim berarti firman Allah. Dan itu berarti Yesus yang berjalan menyampaikan firman Tuhan. Janji keselamatan kepada manusia melalui pengorbanan Kristus. 5000 tahun telah mengagumkan semua orang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dilihat di segala media surgawi maksud saya yang bisa melampaui, kalau media sosial saat ini kan baru ada sekarang. Tapi kalau dilihat di media surgawi yang kekal, trending topik yang paling sering diceritakan orang sepanjang zaman adalah kematian Kristus. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Karena ini diceritakan sebelum Kristus datang, sesudah Kristus datang, pada waktu Kristus datang, ini menjadi berita yang sangat fenomenal. Sampai hari ini diceritakan lintas waktu, lintas generasi, baik oleh orang-orang yang percaya kepadanya maupun orang-orang yang tidak percaya. Tidak ada kumpulan bahasa yang lebih banyak menceritakan tentang dia selain daripada cerita tentang Kristus. Dan bukan hanya oleh satu agama saja, tetapi oleh banyak agama. Saya cerita di kampung kami. Di kampung kami, di Pulau Sabu, Bapak Ibu bisa tanya Pak Hernimus. Orang kalau mau melakukan sesuatu yang berbahaya, mereka akan membuat tanda begini dari daun lontar, lalu dibalut dengan benang merah. Itu tanda keselamatan. Namanya sampai hari ini pun helama, yang artinya tanda keselamatan. Dan itu menurut penafsiran saya, itu adalah tanda keselamatan di dalam salib Kristus yang diceritakan secara tradisional turun-temurun. Orang mau bermasalah, misalnya ada masalah di kampung itu dan mau diselesaikan, mesti buat kayak gitu. Lalu taruh di jalan, ya. Itu kematian Kristus yang diceritakan dan diimani secara mistis dengan spiritual yang berbeda. Paulus mengatakan begini tentang hal ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Jauh sebelum itu Yesaya telah meramalkannya, menubuatkannya dalam Yesaya 53 bahwa ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi ini adalah pemberitaan lintas generasi. Dan yang sangat mengagumkannya bahwa setiap orang yang percaya pada pemberitaan ini sebelum Kristus datang pun mereka mengalami keselamatan. Mereka mengalami surga.
Hidup mereka diubahkan. Adam, saya percaya, ini menurut keyakinan saya, seandainya dia tidak percaya pada keselamatan yang diberitakan oleh Tuhan bahwa suatu ketika akan datang dalam rupa manusia yang lahir dari keturunan perempuan dan ia akan menderita karena dosa dan dia akan mengalahkan kematian. Seandainya Adam tidak percaya pada janji itu, pada waktu janji itu diceritakan, Adam pasti menggenapi firman yang disampaikan oleh Tuhan bahwa pada saat kamu makan buah itu kamu akan mati. Syukurnya, puji Tuhannya, Adam percaya pada janji Tuhan itu. Sehingga Tuhan memeteraikan janji itu dengan darah anak domba. Kulitnya jadi pakaiannya dan kita ada hari ini. Seandainya Adam tidak percaya, lewat kita. Tak ada, Pak Hernimus tak ada ke Riau. Tak ada. Pak Suryadi mana ada? Nggak ada Pak Suryadi. Adam meninggal gara-gara dosanya. Tapi karena percayanya Adam hidup. Karena berimannya kepada janji Tuhan, Adam menjadi hidup. Jadi kematian Kristus bukan soal menyelesaikan, hanya menyelesaikan masalah dosa saja, tetapi memberikan keselamatan kepada kita semua. Ini yang sangat mengagumkan. Ini yang sangat dasar bagi kita semua. Pak Robert, kalau Adam tidak percaya, mana bisa beliau ke Filipina? Jangankan ke Filipina, lahir pun tidak. Adam tak ada. Luar biasa. Sehingga Santo Nikolas dari Kasilas berkata begini, kematian Kristus mengalahkan dosa oleh karena ketaatan total Kristus kepada Allah. Jadi kematian karena ketaatan itu, akhirnya dosa dihapuskan. Karena dosa dihapuskan, maka kita mesti hidup sampai dengan hari ini. Ini luar biasa. Nuh seandainya tidak percaya pada janji Tuhan itu, pasti tidak ada 8 orang yang diselamatkan. Dia akan tenggelam bersama-sama dengan orang-orang yang ada pada zaman itu. Dan tidak ada kisah tentang dunia yang dihidupi oleh manusia keturunan Adam. Tuhan akan, pasti ada cara Tuhan untuk menciptakan manusia baru. Tapi imannya kepada Tuhan luar biasa. Selain kematian untuk Kristus untuk menyelesaikan masalah dosa kita, juga Kristus mati itu juga menunjukkan kemenangannya atas kematian. Bapak Ibu, saya rasa di seluruh dunia ini tidak ada orang yang tidak takut kepada kematian. Karena bagi banyak orang, kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Kematian itu akhir dari segala-galanya. Teman-teman saya di seberang bilang begini, sesakit-sakitnya mati itu, seenak-enaknya mati itu sama seenak-enaknya, seenak-enaknya mati itu adalah seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Sakitnya luar biasa. Bagi orang lain, kematian itu berarti perubahan hidup dari hidup yang dunia ini, lalu akhirnya mengalami kehidupan kedua yang hina kalau dia berdosa. Jadi bisa jadi cacing, bisa jadi burung. Tapi pernyataan tentang itu tidak pernah dikonfirmasi. Karena belum ada satu orang pun yang telah hidup di dunia ini atau di dunia sebelumnya, lalu
hidup kembali dalam bentuk yang lain di zaman ini lalu bercerita. Aduh, tiba-tiba seekor burung misalnya ngomong, waduh dulu saya manusia yang hebat di bumi, tapi sekarang ini saya jadi begini karena dulu saya buat dosa. Nggak ada, belum ada. Jadi tidak ada buktinya. Tetapi Kristus telah mati dan bangkit, menang atas maut itu. Semua orang tokoh agama bercerita tentang kehidupan kembali setelah kematian. Satu pun dari mereka tak ada yang hidup tengok. Mati-mati aja, lenyap. Hanya Kristus yang mati dan bangkit kembali. Sehingga Paulus menceritakannya begini dalam Korintus 15 tadi itu. Apabila yang telah fana telah berpakaian kekal dan yang mati telah tidak mati, maka akan terjadi firman yang tertulis. Kematian telah ditelan oleh kemenangan. Di manakah kemenanganmu, hai kematian? Di manakah sengatmu, hai kematian? Sengat kematian adalah dosa dan kekuatan dosa adalah hukum. Yohanes juga berkata bahwa Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Kristus bangkit dari kematian. Dan ini bagi saya membuktikan bahwa Kristus berkuasa di dalam hidupnya dan dia dengan tidak ragu untuk menyerahkan kehidupannya kepada kematian. Dan di dalam matinya pun dia berkuasa mengambil hidupnya kembali. Orang mati tak pernah bisa ambil apapun. Suruh ambil rokok aja tak bisa lagi kalau orang mati. Walaupun udah dikasih di kuburannya. Ini rokok pun. Tak bisa lagi dia ambil rokok dari. Tapi Kristus bisa mengambil hidupnya dari dalam kematian. Ini peristiwa yang sangat mengagumkan di sepanjang zaman di seluruh dunia. Abraham percaya kepada hal ini dan dia sangat menanti-nantikan hal itu terjadi. Tetapi pada zamannya hal itu tidak terjadi. Sehingga berikutnya ribuan tahun setelah dia, Kristus datang dan Abraham bersukacita. Benar yang kualami itu, benar yang kuimani itu ternyata. Dari dalam Firdaus, Abraham pasti berkata, benar yang kuimani itu. Bahwa satu ketika akan datang dalam rupa manusia, firman yang menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia di dunia dia mengalami kematian dan kebangkitan kembali. Tidak sia-sia aku bilang sama Hagar waktu itu bahwasanya akan ada juru selamat. Tidak sia-sia aku bilang sama Isa, satu ketika akan ada penyelamat. Dari keturunanmu akan lahir penyelamat. Jadi orang-orang yang telah meninggal dari zaman dulu pun bersukacita gara-gara itu. Yakub pun tidak sia-sia aku bilang sama Yehuda bahwa dari keturunanmu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Aku janji waktu itu sama Yehuda. Tapi sampai dengan matinya Yehuda tidak datang janji itu. Tapi syukurlah Yehuda percaya sehingga dia diselamatkan. Tetapi hari ini dibuktikan pada seluruh dunia. Baik dunia nyata yang ada di dunia manusia yang ada di dunia ini maupun dunia di mana orang-orang yang telah meninggal lebih dulu itu menyaksikan bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia menggenapi janji kepada para nabi-nabi itu. Jadi semua para nabi di dalam Firdaus, wow, betul janji itu. Nggak sia-sia aku bilang, Musa bilang, nggak sia-sia aku bilang sama Firaun. Seandainya Firaun itu seperti orang kaya di dalam neraka, pasti Musa telah bilang dari dalam Firdaus, kau tengok katanya. Apa aku bilang sama kau dulu? Udah aku bilang sama kau waktu tongkat jadi ular itu Tuhanku hidup dan semua janji dia padaku akan ada keselamatan. Kau tak mau percaya, kau ngeyel kali kau. Pasti begitu Musa ngomong sama Firaun. Firaun dengan tunduk di dalam neraka. Aduh betul juga kau Musa. Coba kalau kau percaya. Aku percaya sama kau dulu sama tempat kita. Tapi lantaran aku tak percaya hari itu kan.
Hajab aku di sini, kata Firaun. Kebangkitan Kristus itu mengalahkan monster yang tidak terkalahkan oleh tokoh-tokoh spiritual yang merindukan kehidupan abadi, tokoh-tokoh agama yang menceritakan tentang kematian, hidup sesudah kematian. Itu kematian yang tak terjangkau, kemenangan yang tak mereka jangkau. Mereka hanya mengharapkan saja, lalu mati dalam pengharapan yang sia-sia itu. Tetapi orang-orang percaya sepanjang zaman mengalami kemenangan pada hari Minggu Paskah itu. Ketika Kristus bangkit, seluruh orang-orang itu menanti-nantikan. Kecuali murid-murid ya, murid-murid ketakutan. Tetapi semua orang percaya sepanjang zaman menantikan apa yang terjadi pada hari ketiga ini. Betul bangkitnya ini. Begitu bangkit langsung bersorak-sorai seisi Firdaus. Karena mereka udah menanti-nantikan itu juga sepanjang zaman. Dan di zaman kita hari ini pun, Pak, Bu, orang-orang yang kita doakan setiap hari itu satu suku setiap hari. Mereka sebetulnya menanti-nantikan keselamatan juga, tetapi mereka tak tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Mereka masih berpikir bahwa keselamatan ada juga keselamatan di dalam agama ini. Di kampung kami masih percaya bahwa ada keselamatan di dalam apa itu daun yang saya bilang tadi itu yang dibuat tanda silang gini baru diikat dengan benang merah. Mereka berpikir keselamatan ada juga dengan mantra-mantra itu. Sampai hari ini mereka tetap percaya pada itu. Karena tak tahu bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Seandainya semua orang tahu, tentu Bapak Ibu anggota Kingdom Family hari ini orang yang paling sibuk di dunia. Karena hanya kita yang sudah tahu tentang itu dan orang akan bertanya-tanya. Ceritakan kepada saya kembali tentang Yesus. Ceritakan kepada saya kembali lagi tentang Yesus. Kita orang paling sibuk karena hanya kita yang punya visi untuk menuntaskan amanat agung. Lain mana ada visi seperti itu? Tak ada organisasi-organisasi lain tak ada visi seperti kita menjadi rumah pemulihan bagi kesatuan tubuh Kristus untuk turut menuntaskan amanat agung. Nggak ada. Gereja saya tak punya visi seperti itu. Gereja di mana saya beribadah hari ini. Dan saya percaya gereja tempat Pak Raffles Pengayani pun tak ada visi begitu bunyinya. Menjadi rumah pemulihan bagi kesatuan tubuh Kristus untuk turut menuntaskan amanat agung. Ada, cuman di Kingdom Family ada visi itu. Jadi kita ini adalah orang paling sibuk melayani orang. Seandainya orang tahu bahwa ada kemenangan atas kematian, ada Kristus yang telah mengalahkan kematian. Hanya kita yang tahu, itu orang percaya. Tapi ini adalah satu kesempatan bagi kita sebetulnya. Kita sering melihat ini sebagai satu kewajiban. Ini adalah menjadi kewajiban bagi kita, menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi tugas kita bersama. Ini kalau kita melihat Tuhan itu sebagai Tuhan dan kita ini hambanya. Tentu kita punya pandangan seperti itu. Ini adalah kewajiban dari Tuhan untukku. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang sudah mengalami benar-benar kita ini anaknya Tuhan dan betul-betul kita dikasihi oleh Tuhan. Tentulah kita berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagiku untuk bekerja bersama Bapakku yang bekerja sampai mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Hendrikus Halim adalah seorang yang penasehat Holcim, juga penasehat motivator Garuda. Dia penulis buku Business Owner Mentality. Dan dia bilang, pekerjaan yang dilakukan dengan mentalitas sebagai seorang pemilih
itu jauh lebih bagus hasilnya dan nilai pengabdiannya daripada dikerjakan sebagai seorang karyawan. Bapak Ibu, dengan menangnya Kristus di atas kayu salib, kita ini menjadi anak Allah. Maka pekerjaan untuk memberitakan kabar baik adalah pekerjaan bisnis kebun anggur Bapak kita dan kita pemiliknya. Mestinya kita mengerjakannya dengan hati, ini punya Bapak saya. Dan ini adalah warisan saya yang mesti saya kerjakan dengan sepenuh hati. Karena ini adalah kesempatan dari Bapak untuk melakukan ini. Masih ada kesempatan dari Bapak saya untuk melakukan ini. Mengumpulkan sebanyak-banyak. Jauh berbeda dengan ketika ini adalah pabrik bos saya. Karena itu kalau dia tahu saya bekerja main-main, maka saya akan dipecat. Beda. Bekerja karena tugas, bekerja karena tanggung jawab, bekerja karena perintah, bekerja karena komando. Saya tidak bilang bahwa itu adalah tidak benar, tetapi itu juga merupakan ketika kita bekerja dengan itu, maka kita juga adalah seorang hamba yang baik. Tetapi ketika orang percaya sampai pada satu eh, keyakinan yang kokoh bahwa ini kita ini anak sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12. Kita ini anaknya, kita punya hak sebagai anak Allah dan kita boleh menggunakannya, boleh tidak karena itu hak kita. Boleh orang percaya sampai hari ini ketika dia percaya kepada Tuhan dan dia berpikir bahwa oh saya ini hambanya Tuhan, saya akan bekerja dengan pengabdian. Tidak apa-apa juga. Tetapi mestinya karena hubungan telah dipulihkan dan Bapa adalah Bapa kita ini anaknya. Pekerjaan untuk memberitakan kabar baik adalah eh, kesempatan besar, kehormatan besar, keuntungan besar bagi setiap kita yang mau melakukan. Pak Hernimus tuh kalau tersenyum lebar sekali karena dia dipercayakan Tuhan untuk melayani satu suku di Riau. Itu wilayah yang ditetapkan Bapak bagi dia. Anakku ini bagian. Sama seperti Yehuda dikasih bagian gini dan dia harus berperang untuk mendapatkan hak yang telah diberikan oleh Musa. Maka wilayahnya Pak Hernimus di situ. Di Riau. Jadi dia jual es itu dengan penuh sukacita. Karena wah ini bisnis Bapak ini. Saya harus menyelesaikannya sebagai mengembangkan milik saya. Saya harus semakin banyak berinvestasi supaya saham saya semakin banyak di sini. Wah, itu. Saya mengatakan begini bukan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi, bukan itu maksud saya ya. Karena kerinduan setiap anak Tuhan bukan itu lagi sebetulnya. Tapi bagaimana Bapa dimuliakan melalui kehidupan kita itu menjadi warisan yang mestinya karena kita melayani Tuhan adalah satu kebanggaan, adalah suatu kehormatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Lebih daripada hanya sekedar tanggung jawab saja. Lebih daripada hanya sekedar kewajiban saja. Enggak, karena menang atas maut itu adalah menang yang mengubah status kita dari hanya sekedar hamba menjadi anak. Ya, luar biasa ya. Uskup Agung Gereja Anglikan di Afrika berkata bahwa kebangkitan Kristus memberi kita harapan bahwa kematian tidak memiliki kata terakhir. Karena Kristus telah menang atas kematian itu. Kita pun menang atas kematian itu. Dan menang atas kematian itu menjadikan kita menjadi anak. Luar biasa. Terakhir saya mau katakan bahwa mestinya dua hal itu yang di atas tadi kita
sebut itu kematian Kristus itu adalah mengalahkan kematian, menang atas kematian, juga kematian Kristus itu menyelesaikan dosa kita. Mestinya hal itu mentransformasi hidup kita, mengubah kita. Matius menulis dalam Matius 28 ayat 5 sampai 7. Malaikat itu menjawab kepada wanita itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu sedang mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Pergilah, lihat di mana tempat ia berbaring." Berita itu adalah berita yang sungguh mengubah kehidupan para wanita itu. Kalau di dalam catatan yang lain, Maria Magdalena pergi dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang lain, sehingga dia disebut sebagai rasul pertama yang memberitakan kebangkitan Kristus, mengubah hidupnya menjadi, walaupun dia dalam sejarah bapak-bapak gereja seorang pemain biola, tetapi dia menceritakan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ketika orang tidak percaya tentang kebangkitan atas kematian itu pernah ada, bagaimana mungkin terjadi, dia bercerita bahwa di dalam telur ini adalah benda mati, tetapi di dalamnya ada kehidupan, dan ketika tiba waktunya dia akan menetas dan menghasilkan kehidupan. Seperti itu kebangkitan Kristus. Ketika dia menceritakan itu, akhirnya menjadi sebuah tradisi dalam gereja untuk menghias telur Paskah. Itu adalah hidup yang diubahkan. Saya percaya semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang telah mengalami perubahan hidup yang radikal. Dan kita mau berdoa juga bagi semua orang yang ada di sekitar kita, supaya melalui kehidupan kita ada juga orang-orang yang terinspirasi dan mengalami perubahan hidup yang radikal. Bapak Ibu tolong doakan. Kami sedang mendoakan satu komunitas. Kami menyebutnya sebagai Kopi Sude. Kopi Sude, komunitas pinggir Sungai Deli. Teman-teman yang sering kita doakan bersama, teman-teman yang dulu kita pernah berpartisipasi membangun tempat tinggal bagi mereka di sekitar tempat yang dulu Kingdom Family tolong untuk bangun rumah pondok Bapak itu. Dia akan mengundang beberapa orang untuk hadir pada tanggal 24 April untuk merayakan halal bihalal Idul Fitri dan halal bihalal Paskah. Itu kami diskusi dengan Pak Tregan tadi kemarin. Pak, kita akan bercerita seperti yang biasa kita cerita tentang Paskah, cerita tentang persaudaraan, cerita tentang kasih sayang. Keluarga itu bersuka cita karena akan ada acara itu. Tolong doakan kami. Tentu semua orang yang mengerti ini sebagai satu kesempatan untuk melakukan sebanyak-banyaknya selagi, karena hidup adalah kesempatan. Akan ada banyak orang yang mau berinvestasi dalam proyek ini, dan tentu saja tidak semua akan diperlayakan oleh Tuhan untuk melakukan itu. Karena ya, kalau kita saja, saya dengan anak saya kemarin itu saya mengantar dia ke sekolah, tetapi ada kalanya dia harus naik angkutan kota beberapa waktu, dan selama dalam perjalanan dia ke itu, dia bertemu dengan banyak orang, menyapa banyak orang di sepanjang jalan. Lalu ada seorang ibu tua yang menanyakan dia, "Kenapa kamu tidak ada lewat kemarin?" Ada nenek-nenek yang bertanya begitu kepadanya, dan dia bilang, "Iya Nek, saya kemarin itu tidak sekolah." Oh oke. Akhirnya dia memberi uang kepada anak saya. Dan saya berpikir, waduh, kenapa kamu menerimanya? Kan kita nggak tahu apa mau dia itu merencana apa. Tidak Pak, saya percaya nenek itu tulus memberi kepada saya. Dia bilang begitu. Kalau kita anak-anak kita ragu untuk menerima sesuatu dari orang lain,
yang tidak kita kenal, yang kita tidak tahu motivasinya apa. Bapak kita tentu juga begitu terhadap proyek-proyek besar yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita hari ini. Tapi saya percaya, saya sangat yakin melihat dari banyak hal yang telah Tuhan kerjakan di sepanjang hidup. Tuhan pasti mencukupkan segala keperluan yang kami perlukan untuk daerah itu, dan karena daerah ini adalah daerah yang baru bagi kami, belum pernah dilaksanakan acara seperti ini sebelumnya. Biasanya kami membawa Bapak Ibu ini keluar dari daerah itu, tetapi kali ini uh, kami sedang memberanikan diri untuk melakukannya di kampung itu karena janji-janji Tuhan, bukan karena kami berani, tetapi karena janji-janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai. Ini adalah satu transformasi hati yang telah dikerjakan karena Kristus menang atas maut. Dan ini juga menyatakan rasa kekaguman kita bersama kepada Kristus. Jadi mau melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita kerjakan. Dan untuk melakukan itu, kita mesti mentransformasi pikiran, mentransformasi perasaan bahwa Tuhan sanggup membela kita, Tuhan sanggup melindungi. Dan kalaupun sesuatu yang paling buruk terjadi, kematian bukan akhir daripada bukan akhir daripada segala-galanya, tapi awal kehidupan. Karena kebangkitan Kristus membuat kita yakin bahwa begitu kita tutup mata di dunia, begitu kita buka mata, akhirnya sudah ada di surga. Kematian Kristus menjamin itu. Begitu kita menutup pintu di dunia ini, menutup pintu alam fana, begitu kita tutup pintu itu akhirnya terbuka. Ternyata dengan menutup pintu ini, kita membuka satu pintu Firdaus. Ternyata hanya segini jaraknya antara dunia dengan Firdaus. Hanya sepanjang helaan satu kali nafas. Begitu lepas nafas, tarik nafasnya di dunia, begitu lepasnya udah di surga. Begitulah kematian bagi orang-orang percaya kepada Kristus. Ini mentransformasi pikiran kita yang takut terhadap kematian, tapi akhirnya berani menghadapi kehidupan yang bermakna. Akhirnya kita berpikir bahwa saya lebih baik mati karena melakukan hal yang bermakna daripada hidup lama, terus hidup punya ini punya itu, tetapi tak ada maknanya. Lebih baik seperti Kristus, hanya 33 tahun, tapi sangat bermakna. Sangat padat dengan makna. Seluruh perjalanannya padat dengan makna. Nggak ada satupun yang sia-sia. Tuhan, saya ini umur 48 tahun, lebih daripada 33. Saya mau supaya seluruh perjalanan saya ini adalah hal-hal yang bermakna saja, yang berguna saja. Itu kerinduan saya dan tentu kerinduan semua kita. Karena pasti hidup kita akan menjadi hampa kalau kita bangun tanpa membangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya itu. Dan ketika kita bangun untuk memuji Bapa, terima kasih karena Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyayangiku. Kehampaan itu terus berlalu dan berlalu sampai kita memuji dan menyembah. Dan semua ruang hampa di dalam diri kita dipenuhi dengan Kristus. Dipenuhi dengan roh yang daripada Kristus. Sehingga kita di sepanjang hari akhirnya kita melangkah dengan penuh firman di dalam mulut kita untuk diberitakan. Penuh kasih di dalam hati kita untuk dinyatakan. Penuh kemuliaan Tuhan di sepanjang kita ketika orang melihat. Mereka menantikan apa yang ingin kita beritakan kepada mereka. Sewaktu kami
berkunjung ke sebuah keluarga waktu hari raya, banyak bercerita tentang banjir, banyak bercerita tentang masalah kehidupan, tetapi ibu itu mengalihkan pembicaraan itu menjadi topik rohani, lalu akhirnya menceritakan tentang Adam yang jatuh dalam dosa, janji keselamatan. Saya cerita seperti ini melalui Adam, dan Adam bersuka cita karena percaya pada janji itu. Eh, Nuh bersuka cita karena janji itu, karena dia percaya pada janji itu, dan akhirnya Yohanes adalah orang yang percaya kepada janji itu dan melihat langsung janji itu digenapi. Dia berkata, ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Kristus menggenapi itu sesuai dengan kitab suci, mati dan bangkit. Inilah perayaan Paskah. Ketika menceritakan hal ini, kami pulang seperti orang yang baru pulang makan enak dari restoran mewah bersama-sama dengan istri. Penuh sukacita. Saya percaya kalau saya menggambarkan perasaan saya kepada Bapak Ibu semua hari ini, tentu tidak lebih baik daripada perasaan yang sedang Bapak Ibu alami. Karena Bapak Ibu pernah juga sering menceritakan tentang itu kepada orang lain. Ya, kurang lebih seperti itu perasaan saya. La terkatakan kalau kata Pak Tarega. Tak terbilangkan. Ya, sukacita yang luar biasa. Makanya saya bilang kesempatan untuk berbagi kabar baik adalah kesempatan yang sangat indah dari Tuhan supaya kita mengalami kerajaan Allah di bumi. Supaya kita mengalami kerajaan Allah di bumi. Lebih daripada hanya sekedar tugas. Walaupun itu pada kenyataannya adalah tugas. Walaupun itu kenyataannya adalah tanggung jawab seorang hamba kepada Tuhan. Tetapi hati yang meluap, yang berkobar, yang diungkapkan oleh kasih Kristus adalah hati yang berubah menjadi ini adalah kesempatan baik bagi. Ini kesempatan yang tidak boleh terlewatkan sedikit pun tanpa cerita tentang pengampunan dosa oleh Kristus. Pak Tarigan kemarin bilang bahwa ada 53 suku di Sumatera yang belum diinjili. Ada 164 di Indonesia. Tentu kita sudah tahu ini. Dan mereka ada di sekeliling kita setiap hari. Sebagai satu kesempatan bagi kita. Sebagai lumbung beras bagi kita bersama. Supaya kita tak kekurangan makanan rohani. Ketika kita memberitakan kabar baik itu adalah makanan rohani yang lezat, yang enak, yang membawa sukacita jasmani rohani. Kristus bilang kesempatan memberitakan kabar baik adalah makanan. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaan dia. Ini benar-benar makanan yang mengenyangkan jiwa roh kita, mengenyangkan, membawa sukacita dan damai bagi kita. Oleh karena itu, mari terus menikmati kasih Kristus dengan memberitakan kabar baik. Karena Kristus telah mengalahkan kematian. Karena Kristus telah menyelesaikan masalah dosa kita. Karena Kristus telah mentransformasi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Karena Engkau sungguh amat sangat baik bagi kami. Dengan memberikan kepada kami sarapan pagi rohani dan jiwa yang sangat lezat, yang sangat gurih bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ini yang menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah hari ini. Untuk melakukan hal-hal yang gurih bagi kerajaan Allah. Yang membuat surga bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya